Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi suksesi, yang dimana kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Nadia Utami Sadikin dan Elsa Femia. Baik, materi pertama akan saya jelaskan mengenai penyebab utama perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem ini pada dasarnya dapat disebabkan berbagai penyebab utama, yaitu yang pertama, akibat perubahan iklim. Perubahan atau fluktuasi iklim dalam skala dunia meliputi ribuan tahun telah memberikan reaksi penyesuaian dari ekosistem di dunia ini. Bentuk perubahan ini meliputi perubahan dalam periode waktu yang lama, dari penyebaran tumbuhan dan juga hewan, dan akhirnya sampai pada bentuk ekosistem sekarang. Kedua, suksesi alogenik. Karena pengaruh dari luar seperti api, penginjakan, atau polusi dapat menginduksi perubahan ekosistem, baik untuk sementara maupun waktu yang relatif lama. Yang ketiga, ekosistem autogenik atau pengaruh dari dalam. Ini merupakan suksesi ekologi yang dapat diartikan sebagai perubahan dalam ekosistem yang berkembang ke arah pemasakan atau pematangan atau steady state. Berdasarkan tempat terbentuknya, terdapat 3 jenis komunitas klimaks sebagai berikut. Yang pertama, hidrosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar. Yang kedua, halosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau. Yang ketiga, xerosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di daerah gurun. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dasar suksesi dan jenis suksesi. Yang pertama, pengertian suksesi. Suksesi adalah suatu proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu, hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Akhir proses suksesi, komunitas yang terbentuk suatu bentuk komunitas klimaks. Komunitas klimaks adalah suatu komunitas terakhir dan stabil atau tidak berubah, yang mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Komunitas klimaks ditandai dengan ketercapaiannya hemostasis atau keseimbangan, yaitu suatu komunitas yang mampu mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dari berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Yang kedua, jenis suksesi. Para ahli ekologi menentukan 2 macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Baik, yang pertama kita bahas mengenai suksesi primer. Merupakan perkembangan vegetasi mulai dari habitat yang tidak bervegetasi serta mampu melewati tahapannya tanpa gangguan dari luar, sampai pada masyarakat yang stabil atau klimaks. Suksesi primer terjadi apabila masyarakat asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya masyarakat asal tersebut secara total. Suksesi primer ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, suksesi yang berawal dari habitat kering yang disebut dengan suksesi serat, dan suksesi yang berawal dari daerah basah atau air tergenang yang disebut suksesi hidrak. Masing-masing jenis suksesi tersebut diawali komunitas pioner yang mirip tanpa dibantu oleh adanya faktor iklim. Proses suksesi primer dapat dimulai pada permukaan lapisan batuan, pasir, dan perairan tergenang. Permukaan batuan yang telanjang bukanlah tempat yang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Tempat tersebut dapat mengalami perubahan suhu yang sangat cepat, kurang lembab, mengandung sedikit nutrien, dan sangat terbuka, sehingga suatu makhluk hidup berpotensi mengalami kerusakan oleh terpaan angin. Meskipun tempat tersebut sangat tidak nyaman, tetapi ada kelompok makhluk hidup tertentu yang mampu bertahan hidup. Kelompok makhluk hidup tersebut disebut kualitas pioner, dan makhluk hidupnya disebut makhluk hidup pioner. Disebut demikian karena mereka yang pertama kali menghuni suatu tempat. Adapun yang termasuk makhluk hidup pioner antara lain adalah lichen, ganggang, bakteri, dan jamur. Baik, di sini saya memaparkan gambar mengenai suksesi primer. Selanjutnya mengenai suksesi sekunder.
terjadi apabila suatu suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau dirusak. Kebakaran perladangan, penebangan secara selektif, pengembalaan dan banjir adalah contoh kegiatan manusia yang menimbulkan gangguan tersebut. Suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut, sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Proses suksesi sekunder dimulai lagi dari tahap awal, tetapi tidak dari komunitas pionir. Gangguan yang menyebabkannya terjadinya suksesi sekunder dapat berasal dari peristiwa alami atau akibat kegiatan manusia. Gangguan ini tidak sampai merusak total tempat tumbuh, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Gangguan alami misalnya angin topan, erosi, banjir, kebakaran, pohon besar yang tumbang, aktivitas vulkanik, dan kekeringan hutan. Gangguan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, contoh kondisi hutan yang terlantar atau tanah garapan yang ditinggalkan. Hal ini menyebabkan perbedaan suksesi sekunder dan primer terletak pada kondisi habitat awalnya. Pada suksesi primer, habitat awal terdiri atas substrat yang sama sekali baru, sehingga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tahap awal berasal dari biji dan benih yang datang dari luar. Sedangkan pada suksesi sekunder, biji dan benih tidak saja berasal dari luar, tetapi juga dari dalam habitat itu sendiri. Baik, di sini saya memaparkan gambar dari suksesi sekunder. Selanjutnya mengenai pendekatan kajian suksesi. Sejalan dengan perkembangan dari ekologi umumnya, maka dalam kajian suksesi ini pun mengalami perkembangan dan dapat dibagi dua periode pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kajian suksesi lama atau tradisional. Teori suksesi pola pendekatan lama didasarkan pada beberapa pemikiran, yaitu yang pertama, suksesi adalah suatu proses perkembangan komunitas yang teratur dan memiliki perubahan komposisi sejenis dan fungsi ekosistem melalui waktu tertentu. Suksesi merupakan proses yang progresif dan dapat diperkirakan. Yang kedua, fase awal dari suksesi struktur komunitas sederhana. Yang ketiga, suksesi berkulminasi dalam komunitas klimaks yang paling besar, paling efisien, dan komunitas paling kompleks dari habitat yang mendukungnya. Komunitas klimaks adalah stabil dan mandiri. Yang keempat, suksesi dari habitat yang berbeda dapat mengarah pada komunitas klimaks yang sama. Yang kelima, yaitu faktor penting yang berpengaruh terhadap bentuk komunitas klimaks adalah iklim. Selanjutnya mengenai pola pendekatan suksesi modern. Yang pertama yaitu pola aliran energi. Selama suksesi mencapai klimaks, pola energi dalam ekosistem berubah secara mendasar. Perubahan ini direfleksikan dalam besaran standing crop dalam sistem. Produktivitas kotor dari ekosistem meningkat selama suksesi sampai klimaksnya. Peningkatan ini sebanding dengan keadaan standing crop-nya. Selanjutnya, efisiensi ekologi. Penurunan efisiensi ekologi dari suatu ekosistem yang matang adalah fungsi dari pola produktivitas dari tumbuhan yang besar yang hidup dalam komunitas klimaks. Tumbuhan yang mempunyai adaptasi yang tinggi untuk dapat tumbuh dengan cepat ketika muda dan peka. Apabila telah besar dan mandiri, maka rendahnya produktivitas bersih tidak menjadi masalah lagi. Selanjutnya, struktur trofik yang lebih kompleks menghasilkan ekosistem yang stabil. Berbagai kemungkinan aliran energi tidak lagi menjadi masalah apabila salah satu dari mata rantai rusak atau terganggu. Rantai makanan detritus memegang peran penting pada ekosistem matang ini. Selanjutnya, perubahan siklus nutrisi. Siklus nutrisi menjadi lebih tertutup dan sempurna. Hal ini relatif efisien dan keseimbangan akan terbentuk. Jumlah dan laju siklus nutrisi dalam suksesi di lautan dan biasanya sampai menurun sampai klimaks. Dengan demikian, karakteristik ini berkembang sebagai hasil dari pengembalian nutrisi dari dasar yang tidak efisien. Nutrisi dilepas dari organik mati ke dasar perairan dan tidak kembalikan ke permukaan yang produktif. Selanjutnya, struktur dan keanekaragaman.
terdiri dari stratifikasi keanekaragaman jenis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elsa. Materi selanjutnya yaitu proses suksesi. Proses suksesi dapat terjadi melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kolonisasi. Tahap awal dari suksesi adalah kolonisasi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Kolonisasi ini memerlukan yang pertama bahwa organisasi tersebut sampai di lokasi, dan yang kedua organisme tersebut menjadi mantap di sana. Kemampuan organisme untuk sampai pada suatu tempat tergantung pada kemampuan dispersal individu tersebut dan isolasi yang ada pada daerah tersebut. Yang kedua, modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer pada daerah terestrial biasanya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme tanah sepertinya lichens atau lumut kera yang merupakan koloni permulaan dari bebatuan vulkanik. Organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang didiami, merupakan pengubahan sifat-sifat tempat atau habitat yang dilakukan oleh koloni makhluk hidup. Yang ketiga, variabilitas ruang. Penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur, cahaya, dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembapan internal yang tinggi. Kehilangan air dari organisme yang ada di hutan mungkin akan berkurang. Temperatur udara akan lebih rendah dalam tegakkan suksesi-suksesi yang lebih tua. Proses suksesi di atas menimbulkan keanekaragaman spesies, produksi, dan biomasa. Pada dasarnya, spesies hidup pada lingkungan habitat yang sangat gersang. Jenis pioneering merupakan jenis generalis dengan relung yang lebar, mampu bertahan terhadap faktor abiotik yang tidak melemah karena pengaruh kekuatan intrakomunitas. Produksi primer dan biomasa komunitas pioneering ternyata rendah, jadi rasio produksi terhadap biomasa terjadi maksimum pada stadium awal suksesi. Yang suksesi progresif dan suksesi regresif. Suksesi progresif yaitu perubahan komunitas tumbuhan atau vegetasi yang dikemukakan atas dasar menggambarkan bertambah kayanya suatu daerah oleh berbagai jenis tumbuhan yang hidup di atasnya. Beberapa ahli mengatakan bahwa proses suksesi selalu bersifat progresif, artinya selalu mengalami kemajuan sehingga membawa pengertian kepada dua hal, yaitu yang pertama, pergantian progresif pada kondisi tanah atau habitat yang biasanya pergantian itu dari yang kategori keadaan terjadinya suksesi. Yang pertama, luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. Yang ketiga, kecepatan pemencaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut. Yang keempat, iklim, terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji, spora, dan benih lain serta curah hujan yang sangat berpengaruh dalam proses perkecambahan. Yang kelima, jenis substrat baru yang terbentuk. Yang keenam, sifat-sifat jenis tumbuhan. Yang suksesi vegetasi. Suksesi vegetasi menurut Odum adalah urutan proses pergantian komunitas tanaman di dalam satu kesatuan habitat, sedangkan menurut Salisbury adalah kecenderungan kompetitif setiap individu dalam setiap fase perkembangan sampai mencapai klimaks, dan menurut Clemens adalah proses alami dengan terjadinya koloni yang bergantian, biasanya dari koloni sederhana ke yang lebih kompleks. Dari pergantian-pergantian di atas dapat disimpulkan suksesi vegetasi adalah proses berubahnya komunitas menjadi komunitas yang lain dengan melalui proses-proses tertentu. Clemens pada tahun 1974 membedakan 6 subkomponen dalam proses suksesi, yang pertama nudasi atau terbukanya, yang kedua migrasi tersebarnya biji, yang ketiga eksesi yaitu proses perkecambahan, pertumbuhan dan reproduksi, yang keempat kompetisi adanya pergantian spesies, yang kelima reaksi perubahan habitat karena aktivitas spesies, dan yang terakhir yaitu klimaks.
Yang H. Konsep teori klimaks. Teori tradisional menyatakan bahwa suksesi ekologi mengarah kepada suatu komunitas akhir yang stabil, yaitu klimaks. Fase klimaks ini mempunyai sifat-sifat tertentu dan yang terpenting adalah yang pertama, fase klimaks merupakan sistem yang stabil dalam keseimbangannya antara lingkungan biologi dengan lingkungan non-biologinya. Yang kedua, komposisi jenis pada fase klimaks relatif tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, pada fase klimaks tidak ada akumulasi tahunan berlebihan dari materi organik sehingga tidak ada perubahan yang tidak berarti. Yang keempat, fase klimaks dapat mengelola diri sendiri atau mandiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf kalau ada kesalahan.